Salam budaya, Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam damai untuk Indonesia Peace. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menabung yang terbaik di dunia ini. Saya tetap mengusung tema besar saya, yaitu tentang cinta. Karena cinta adalah salah satu kekuatan bagi kita untuk menghadapi fenomena kehidupan di dunia ini. Begini penjelasannya. Menabung itu dibagi menjadi dua, yaitu menabung untuk jiwa dan menabung untuk raga. Apa itu jiwa dan raga? Oke, saya jelaskan. Ini topiknya kita menabung ya. Jadi menabung itu untuk jiwa yang tidak terlihat kasat mata dan menabung yang terlihat kasat mata. Keduanya, jiwa dan raga, menabung adalah bagian dari karma. Karma sendiri adalah bagian dari cinta. Jadi setelah bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita ada beberapa hal yang pasti dilakukan. Kalau nggak belajar, ya bekerja atau usaha. Ya, ini pasti orang normal kita melakukannya itu. Maka saran saya, setiap orang di dunia ini, apabila Anda seorang pelajar, maka Anda harus menabung ilmu. Ilmu yang Anda pelajari di sekolah, ilmu yang Anda pelajari di kampus, Anda kuasai baik-baik, Anda kuasai semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Anda. Sebagai bekal nantinya Anda setelah lulus kuliah atau minimal lulus SMA STM, Anda bisa bekerja, bisa berwira swasta. Ya, itu wajib hukumnya. Kita harus menabung ilmu itu di dalam pikiran kita. Sekali lagi, itu tidak kasat mata. Nah, menabung untuk jiwa juga hal yang sama. Maksudnya apa? Kita harus melakukan karma baik di dunia ini. Karma baik harus dimulai dari pikiran, ucapan, dan tindakan. Jadi, seperti pepatah mengatakan di Indonesia bahwa apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Kalau kita sejak dini menanam hal-hal yang positif, maka saya yakin suatu ketika akan berbuah positif pula, menjadi besar positifnya. Jadi kita harus mampu melakukan perbuatan baik kepada siapa? Kepada siapa saja, termasuk diri kita, orang lain, dan alam. Misalnya ya, saya nggak mau menggurui. Kalau para pendaki gunung misalnya, Anda mendaki gunung, dimanapun Anda mendaki, tolonglah melakukan reboisasi kecil-kecilan. Misalnya satu orang menanam 5 bibit pohon misalnya, kan bagus. Ini contoh aja. Juga misalnya saya juga kalau bepergian kemanapun, saya selalu memungut sampah. Setiap saya temui, baik di mall dimanapun, kadang saya ambil sampah itu saya tempatkan ke tempat sampah. Saya nggak malu. Ini contoh kecil saja, contoh kecil. Jadi contoh kecilnya adalah tidak membuang sampah pada sembarangan. Ini contoh kecil. Jadi ketika menabung perbuatan karma, kita tidak boleh berharap sesuatu. Kita harus tulus dan jujur ketika melakukannya. Ini untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Ini adalah bagian karma. Kepada teman pun, kepada saudara pun, kita harus berbuat baik. Ucapan ataupun tindakan. Ini wajib. Termasuk di tempat kerja, kita juga harus jujur. Harus jujur sesuai prosedur apa yang dilakukan di pekerjaan dimanapun Anda bekerja. Apabila Anda merasa jujur dan Anda tidak nyaman di tempat tersebut, solusinya cuma satu, keluar dari tempat itu. Carilah pekerjaan yang sesuai yang apa yang Anda inginkan di dunia ini, selama itu tidak merugikan orang lain. Itu wajib dan menguntungkan orang lain. Ya, itu juga menabung. Dan ini harus dilakukan terus-menerus selama kita hidup. Kedua, kita menabung raga, menabung yang kasat mata. Ini pun dibagi dua ya, menurut saya yang terbaik. Yaitu kita menabung uang, dalam istilah saya ada tabungan hidup
dan tabungan mati. Kalau tabungan hidup itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Seberapa besar pun uang yang kita tabung tiap bulan, kita bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, banyak contohnya. Tetapi banyak orang yang lupa, dia tidak melakukan tabungan mati. Ini hanya istilah saya, supaya jelas fungsinya. Kalau hidup, menghidupi. Tabungan mati untuk nanti, artinya long life, ada waktu yang sangat panjang. Contohnya misalnya ini, kalau kita gajian UMR di Surabaya misalnya 4 jutaan ya, tabunglah 100.000 atau 200.000 atau berapapun Anda mampu. Tetapi tabungan ini, tabungan mati ini jangan diambil selama minimal 20 tahun lamanya. Jadi kalau Anda sekarang usia 25 atau usia 30, Anda mengambilnya di usia 50 tahun. Mengapa selisihnya nominalnya jauh sekali antara yang hidup dan mati? Karena yang hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang mati jangan digunakan. Ini hanya boleh digunakan atau diambil apabila terkait dengan nyawa Anda. Ya. Jadi fungsinya beda. Bisa dikatakan untuk investasi lah. Dan investasi ini kecil sekali nominalnya, makanya jangan diambil. Bisa digunakan untuk nanti, dengan catatan ketika Anda menabung tabungan mati, Anda mempunyai tujuan yang jelas. Misalnya untuk usaha atau beli rumah yang jelas. Siapa sih yang pengen jadi buruh terus? Siapa sih yang mau jadi pegawai terus? Kapan kita mau pensiun? Nah, uang inilah yang kita gunakan untuk pensiun. Mengapa saya mengistilahkan ada tabungan mati dan hidup? Karena saya sudah berhasil melakukannya. Saya sukses melakukannya. Siapa yang memberitahu saya? Saya tidak tahu. Tiba-tiba waktu itu dulu ketika saya usia 30 tahun saya memiliki ide seperti itu. Karena alasannya begini. Siapa yang memberi kita uang? Sebaik-baiknya kita kepada orang lain, sebaik-baiknya kita kepada siapapun, kalau kita minta uang, pasti tidak akan dikasih. Kalau ngutang, iya. Nah, dari situlah saya belajar, saya berpikir, bagaimana kita dapat uang ketika nanti kita pensiun. Oke, ada BPJS, ada macam-macam, tapi berapa nilai kecil. Pasti ketika ada BPJS, kita keluar, kita akan beli macam-macam. Konsumerisme tinggi untuk itu. Tetapi saya berpikir, bagaimana kita pensiun, kita punya uang, lalu kita bikin usaha jalan, kita pensiun, santai, rileks. Solusinya adalah kita punya tabungan mati. Uang kita sendiri, kita yang menentukan jumlahnya sendiri. Jadi, dengan catatan kita menabung. Inilah cobaannya berbeda. Kalau tabungan hidup, Anda bisa mengambil sewaktu-waktu. Tabungan mati tidak. Inilah bentuk cinta kita terhadap diri kita, terhadap masa depan kita, terhadap anak-anak kita, istri. Ya, kita harus mampu melakukan ini. Sama-sama menabung, tapi beda. Perbedaan inilah untuk menguji kita sejauh mana kita punya cinta untuk kita. Cinta akan masa depan kita, cinta untuk merubah nasib kita. Karena cinta juga bisa merubah nasib. Kita akan bahagia kalau kita punya uang nantinya, punya uang lebih untuk usaha. Maka inilah perbedaannya, kita harus jujur. Pecinta sosial media dimanapun Anda berada, menabung itu penting. Ingat, saya hanya mengulang sekali lagi, ada tabungan untuk jiwa dan tabungan raga. Maka saya berharap bagi yang menonton video saya ini, Anda bisa melakukannya. Yakinlah bahwa ketika Anda melakukan tabungan hidup dan tabungan mati, Anda akan meraih impian Anda. Ingat, saya tidak bicara sukses, saya tidak bicara kekayaan, tetapi saya berbicara bagaimana menggapai impian kita. Ya, impian kita supaya berhasil nantinya. Dengan apa? Dengan uang kita sendiri. Ya, kita tidak perlu ngemis-ngemis lagi. Tidak perlu meminta-minta lagi. Atau bahkan kita nggak perlu ngutang. Karena apa yang Anda tabung, apa yang Anda tanam, Anda sendiri yang tuai. Berapa besarnya tergantung untuk tabungan mati. Anda sendiri yang menentukan. Anda sendiri sebagai manajer atas uang Anda. Itu tujuan saya. Pecinta media sosial dimanapun Anda berada, demikian video saya kali ini tentang menabung
Karena sekali lagi menabung adalah bagian dari cinta. Ya, hidup harus menabung. Nabung jiwa demi kebaikan karma baik. Nabung hidup, nabung kasat mata uang untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian video saya Reno Baktiar Plasada, seorang blogger asal dari Surabaya. Semoga video saya bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda suka and like, bisa subscribe and nulis di kolom komentar. Kalau Anda tidak suka, nggak apa-apa. Itu hak Anda, saya menghormati hak Anda. Oke? Salam damai untuk Indonesia. Peace.